di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Gaya bermain Arsenal dianggap menghambat Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang tidak setajam yang dulu ketika baru bergabung dengan Arsenal. Menurut ex-pemain Manchester United Rio Ferdinand, gaya bermain Mikel Arteta selaku pelatih The Gunners adalah penyebabnya. Aubameyang direkrut dari Borussia Dortmund pada awal tahun 2018 dan langsung membuat fans The Gunners lupa akan sosok Alexis Sanchez. Dalam 6 bulan pertama, ia mampu menghasilkan 10 gol dari 14 penampilan. Torehan apik itu berlanjut di 2 musim berikutnya. Meski penampilan Arsenal masih jauh dari kata baik, bomber asal Gabon tersebut sering bersaing dengan striker-striker hebat Premier League lainnya dalam daftar pencetak gol terbanyak. Namun entah mengapa, ketajamannya tiba-tiba menurun di musim 2020-2021. Aubameyang cuma bisa menghasilkan 15 gol dari 39 penampilan. Padahal di 2 musim sebelumnya, ia mencetak paling sedikit 29 gol. Beberapa kalangan menduga kalau penurunan ketajaman Aubameyang ada kaitannya dengan kontrak barunya yang ditandatangani pada awal musim 2020. Namun Ferdinand punya pandangan yang berbeda. Ferdinand yakin kalau gaya bermain Arteta menjadi penyebab menumpulnya Aubameyang. Saya tidak tahu apakah klub bermain menyesuaikan dengan kekuatannya. Mereka harus menggerakkan bola lebih cepat. Katanya dalam 5 with 5, jika mereka menggerakkan bola dengan cepat dan membuat dia berlari, membiarkan dia bebas berlari melewati tim dalam aliran penuh, dia sebagus pemain kebanyakan. Dia adalah pencetak gol yang luar biasa. Lanjutnya, performa Aubameyang sejauh ini memang mengkhawatirkan. Secara keseluruhan, ia sudah menghasilkan 4 gol dari 5 laga. Namun 3 diantaranya didapatkan ketika bertemu West Brom yang memainkan pemain cadangan dalam ajang Carabao Cup. Dengan begitu, Aubameyang baru menghasilkan 1 gol dari 4 laga di Premier League. Memang mengkhawatirkan, tapi Mikel Arteta merasa puas dengan sumbangsi sang kapten belakangan ini. Saya juga merasa sangat terkesan dengan Auba. Saya pikir ritme dan tekanan tingginya fantastis, ujar Arteta kepada situs resmi klub baru-baru ini. Komitmen dan tujuannya nyata, sebab Anda bisa mencoba dan merebut bola atau memberikan tekanan, tapi Anda bisa tahu kapan harus melakukannya atau kapan Anda diminta untuk melakukan itu, pungkasnya. Arsenal menang 3 kali beruntun. Mikel Arteta makin pede untuk hadapi Tottenham Hotspur. Arsenal dalam tren positif dengan menang 3 kali beruntun pada musim 2021 hingga 2022. Tren positif itu membuat sang pelatih Mikel Arteta makin pede untuk menjalani pertandingan akbar kontra Tottenham dalam lanjutan Liga Inggris. Teranyar, Arsenal meraih kemenangan besar 3-0 atas AFC Wimbledon pada babak ketiga Piala Liga Inggris di Stadion Emirates pada Kamis dini hari. Penting untuk meningkatkan keyakinan karena hal itu juga memperbaiki persaingan dan memaksimalkan potensi ketika menghadapi momen sulit, kata Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal. Sekarang, para pemain sudah meraih 3 kemenangan beruntun. Mereka layak dipuji dengan cara mereka menghadapi situasi. Mereka kini menantikan laga di akhir pekan dan merupakan salah satu laga terbesar di kandang, ujarnya. Sementara itu, Arsenal akan berjumpa dengan sesama tim dari Liga Inggris di putaran keempat Piala Liga Inggris yaitu Leeds United. Arteta pun menegaskan bahwa Arsenal siap untuk menghadapi Leeds. Kami sudah cukup berpengalaman menghadapi mereka. Kami tahu pertandingan ini akan sulit dan juga besar, pungkasnya. Ben White diklaim butuh waktu 6 bulan untuk beradaptasi di Arsenal. White yang menyelesaikan kepindahan ke Emirates Stadium dari Brighton Hove Albion senilai 50 juta pound sterling di jendela transfer musim panas mengalami awal yang kurang ideal untuk karirnya di London Utara. Nigel Winterburn yang membuat lebih dari 400 penampilan selama 13 tahun bermain di Arsenal memohon kesabaran dengan White karena menurutnya bek tersebut membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ben White butuh waktu untuk beradaptasi di Arsenal.
ketika saya bermain, dan bahkan sekarang ketika saya melakukan analisis. Kami harus memberi pemain waktu 6 bulan untuk beradaptasi dengan klub, kata Winterburn kepada Paddy Power. Tetapi ketika Anda menghabiskan 50 juta pounds dan Anda didorong ke tim utama, Anda akan segera diadili. Anda datang ke tim yang secara historis sangat bagus. Mereka adalah salah satu tim terbesar di liga, meskipun berada dalam periode yang sulit. Dia akan dinilai secara berbeda ketika dia berada di Brighton. Saya tidak tahu apakah dia terlihat gugup atau gelisah. Tetapi dia perlu waktu untuk beradaptasi dan bermain dengan formasi 4 back itu. Jika saya adalah seorang manajer dan memberinya nasihat, apa yang akan saya katakan kepadanya adalah pengambilan keputusan. Bermain dari belakang adalah tentang penilaian resiko. Tidak masalah apa yang diminta manajer untuk Anda lakukan. Jika Ben berpikir itu terlalu beresiko untuk melakukan itu, dia harus mengambil opsi lain. Dia harus berpikir lebih banyak saat dia bermain. Liverpool bisa manfaatkan situasi kacau Arsenal, sikut Juve demi Bukayo Saka. Nama penyerang muda penuh talenta Bukayo Saka telah terdaftar sebagai pemain Arsenal. Namun seiring jebloknya performa The Gunners di Liga Inggris Premier League, wonderkid timnas Inggris ini dikaitkan dengan kabar kepergiannya dari Stadion Emirates. Juventus dan Liverpool menjadi dua raksasa yang dilaporkan tertarik merekrut Bukayo Saka. Liverpool.com menyebut minat terhadap Bukayo Saka semakin meningkat. Pemain sayap Arsenal itu masuk ke tim utama saat berusia 18 tahun pada musim 2019-2020. Sejak saat itu, Bukayo Saka kian menebalkan namanya di posisi utama. Musim lalu, Saka bermain 46 pertandingan di semua kompetisi untuk The Gunners, mencetak 7 gol dan memberikan 10 assist. Calcio Mercato melaporkan bahwa Atletico Madrid juga tertarik untuk mengontrak Saka. Diperkirakan bahwa Arsenal tidak akan menerima tawaran kurang dari 43 juta pound sterling untuk pemain berusia 20 tahun tersebut. Di sisi lain, Arsenal juga berupaya mengikat sang pemain dengan kontrak dengan jangka yang lebih panjang, saat kontrak Saka dengan Arsenal masih tersisa 3 tahun lagi. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.